Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada sebuah pertanyaan dari Ummu Fulanah di Jakarta. Beliau bertanya, "Assalamualaikum ya Ustaz." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mau bertanya. Jadi begini, ana ada rencana mau pindah rumah, mau tinggal di perumahan, tapi perumahan itu baru dibangun sekali. Awalnya hutan, penghuninya baru 5 orang sama ana nanti. Perumahannya itu ada di tengah hutan. Masjidnya jauh sekali, kalau pakai motor pun juga tetap jauh. Suami ana kepikiran, kalau kita jadi pindah ke sana, dia khawatir ninggalin kita bertiga di rumah, kalau dia lagi sholat di masjid pas maghrib sama isya. Boleh tidak sholat maghrib sama isya'nya sholat di rumah saja? Dia khawatir keselamatan anak dan istrinya. Taib. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keselamatan kita semua, memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Urusan sholat berjamaah untuk kaum laki-laki merupakan ibadah yang ditekankan, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, apakah itu wajib, fardu kifayah, sunnah muakkadah dan lain-lainnya. Akan tetapi kita tahu dari hadis maupun ayat Al-Quran ditegaskan sekali perintah yang tidak main-main. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa dalam ayat ini ada perintah untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian ayat tentang salat khauf. Ayat tentang salat yang tetap dilaksanakan berjamaah pada saat pertempuran sedang berlangsung. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka walyakhudhu aslihatahum. Ya, apabila engkau di tengah-tengah mereka dalam kondisi perang bersama para sahabat, hendaklah engkau memulai solat dan engkau sudah akan melaksanakan solat, maka pimpinlah solat itu, hendaklah sebagian melaksanakan solat di belakang sambil membawa senjata. Kata Ibnu Munzir rahimahullah dalam kitab Al-Awsat, beliau katakan, kalau seandainya dalam kondisi pertempuran, kemudian seorang dalam kondisi darurat hidup mati saja, masih tetap dianjurkan untuk solat berjamaah. Tentu dalam kondisi aman, seseorang lebih wajib lagi. Ditambah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa salat yang berat sekali untuk orang munafikin adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka tahu tentang fadilah maupun hakikat pahala yang besar, mereka akan datang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pengen sekali untuk membakar rumah orang-orang yang tidak melaksanakan salat berjamaah. Ditambah lagi Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sampai menjadikan bahwa absen dan sering tidak hadir dari sholat berjamaah untuk kaum laki-laki merupakan alamat maupun tanda yang jelas tentang adanya sifat munafik, dan ini yang kita khawatirkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, wa laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kami dulu memandang di tengah kami para sahabat, kalau ada yang tidak hadir sholat berjamaah, dia berarti orang munafik yang jelas sekali kemunafikannya. Maka ini harus kita jadikan sebagai bandrol atau dasar pijakan sebelum kita menentukan sikap. Yang kedua, tadi disebutkan tentang jarak rumah yang sangat jauh, apalagi tengah hutan, kemudian pun menggunakan motor, ternyata jarak masjid masih jauh. Dan para ulama mengatakan bahwa kewajiban untuk menghadiri sholat berjamaah merupakan kewajiban yang digantungkan pada jarak mendengarkan suara sang muadzin. Orang yang azan, apabila suaranya terdengar, maka kewajiban untuk mendatanginya akan berlaku untuk orang yang mendengarkan suara azan. Akan tapi para ulama mengatakan bahwa suara azan itu adalah suara yang standar tanpa menggunakan mikrofon. Maka kalau seandainya ada orang yang tetap bisa mendengarkan azan sekalipun tanpa menggunakan mikrofon dan sekalipun sayup-sayup, berarti jarak itu tidak dikatakan jauh. Adapun tadi sudah disebutkan bahwa
menggunakan motor pun masih jauh. Dan kemudian seandainya suara azan memang tidak terdengar sekalipun dia menggunakan mikrofon, apalagi itu adalah hal yang bisa membolehkan seorang tidak wajib untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang ada itu. Dan hadis itu disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, seorang yang buta menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, innahu laisa liqa'idun yaquduni ilal masjid. Ya Rasul, sungguhnya aku orang buta dan aku tidak memiliki orang yang menuntun untuk datang ke masjid. Fatalaba minhu an yurakhisalah, maka dia minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberi keringanan, fayusalli fi baitihi, sehingga dia bisa salat di rumahnya. Maka Rasulullah SAW memberikan keringanan itu, farakhasalah. Rasulullah SAW mengizinkan, silahkan. Akan tapi falamma walla, ketika orang itu berbalik untuk pergi, dipanggil lagi oleh Rasulullah SAW. Dikatakan, maka dipanggil lagi, kemudian mengatakan, hal tasma'un nida'a bis salah, apakah kamu masih mendengar suara azan? Maka dia mengatakan, na'am ya Rasulullah, aku masih mendengar suara azan. Maka Rasulullah mengatakan, fa'ajib, kalau gitu penuhi panggilan itu. Maka para ulama mengambil kesimpulan, apabila seseorang tinggal di tempat yang jauh dan tidak mendengar suara azan, maka dia tidak wajib untuk mendatangi sholat berjamaah yang ada di masjid jauh. Apalagi ditambah dengan kondisi yang mengkhawatirkan di tengah hutan. Maka ini tidak berarti sholat berjamaah itu gugur. Akan tetapi sholat untuk dihadiri atau dilaksanakan di masjid yang jauh itulah yang gugur. Adapun dia tetap tertuntut untuk melaksanakan sholat berjamaah masih, maka dianjurkan dia untuk membuat tempat sholat di situ bersama orang-orang yang tinggal di situ, entah dengan menggunakan musalla atau masjid. Dan alhamdulillah ketika Anda akan menempati sebuah tempat yang baru, belum ada masjid, insya Allah ini merupakan peluang untuk membuat sebuah komunitas yang terbentuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 orang kalau seandainya bisa mengawali tempat itu dengan ibadah kepada Allah, semoga ke depan perumahan itu akan semakin barokah. Dan kalau seandainya tadi ditanyakan karena takut meninggalkan anak dan istri di malam hari saja, kita katakan bahwa bukan hanya malam hari sebenarnya, dan bukan hanya pada sholat mestinya seorang suami takut meninggalkan anak istri. Akan tetapi ketika dia bekerja pun mestinya dia takut. Masa dia takut meninggalkan keluarga untuk sholat, sementara dia takut pada saat dia tinggalkan keluarganya untuk bekerja. Padahal rentan waktu untuk ditinggal bekerja lebih besar biasanya. Dari misalkan jam 7 sampai jam 12 atau jam 2 atau yang semacamnya. Mana yang bisa menjamin bahwa malam hari lebih mengerikan dari siang hari? Bukannya banyak kejadian kriminal di siang hari karena orang justru tidak memperhatikan. Maka kalau seandainya dia mampu untuk mengadakan sholat berjamaah di tempat itu, maka alhamdulillah. Kalau seandainya tidak, maka saran kita, wallahu a'lam, jangan berspekulasi yang berbahaya. Kalau memang pertimbangannya adalah khawatir meninggalkan anak dan istri ketika ditinggalkan, maka jangan mengambil risiko yang berat. Maka silahkan, kalau akan memiliki rumah, akan tapi menempatinya nunggu sampai ramai misalkan. Kemudian kalau seandainya mampu pula untuk melaksanakan sholat berjamaah sendiri dengan orang-orang di sekitarnya, maka itu yang diharapkan. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.